Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu akan membahas soal vektor yang pertama, bagian 1, karena nanti ada bagian 2-nya. Ya. Yang pertama, jika diketahui vektor A-nya adalah 3 dan min 2, vektor B-nya adalah 4 dan 1, dan vektor C min 2 dan min 1, maka jika 2A min 3B plus KC sama dengan 0 sama min 4, dengan K-nya merupakan bilangan real, maka nilai K-nya berapa? Ya, maka kita tulis dulu nih yang ini ya. Jika jawab dulu ya, jawab sama dengan jika 2A dikurang 3B ditambah K dikali C akan menghasilkan 0 sama minus 4. Seperti itu ya. A-nya berapa? A-nya adalah 3 sama min 2 dikurang 3 dikali B. B-nya berapa? 4 sama 1 ditambah K dikali C. C-nya berapa? Min 2 dan minus 1. Maka akan menghasilkan nilai 0 dan min 4. Maka ini kita kali ya. 2 dikali 3, 6. 2 kali min 2, minus 4. Dikurang 3 dikali 4, 12. 3 dikali 1, 3. Ditambah min 2 dikali K, min 2 K, min 1 dikali K, min K ya, sama dengan 0 dan minus 4. Nah, 6 dikurang 12 min 6 ya, berarti min 6, ini plus ketemu min jadi min 2K. Min 4 dikurang 3 minus 7, ini min K sama dengan 0 dan min 4. Ya, kita mau mencari nilai K. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Coba Ibu pakai yang atas ya. Jika min 6 dikurang 2K, maka akan menghasilkan nilai 0. Ya, min 2K sama dengan pindah ruas min 6 jadi positif. Jadi 6. Ketika sama dengan 6 dibagi minus 2, maka akan didapat nilai K-nya adalah berapa? K-nya adalah minus 3. Ya, jawabannya minus 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini, jika diketahui titik P-nya adalah 1,7 ya, dan titik Q-nya adalah 4,1, titik R adalah titik pada garis hubung PQ, sehingga PR sama dengan sepertiga PQ. Maka koordinat titik R adalah, maka kita cari dulu vektor dari PQ-nya ya. Vektor dari PQ-nya tersebut itu berapa ya. Vektor PQ berarti gimana kalau nyari vektor PQ? Huruf kecil ya. Oke. Q dikurang P. Seperti itu ya. Oke, mau huruf besar juga boleh. Tapi biasanya untuk menandakan itu pakai huruf kecil. Gitu. Ini berapa? 4 sama 1. Enggak masalah ya, hanya simbol saja. Yang penting kalian paham. P-nya adalah 1 sama 7. Masalah selera ini sih ya, mau huruf besar atau huruf kecil. Yang penting kalian paham. 4 dikurang 1 berapa? 3 ya. 1 dikurang 7 minus 6. Jadi kalian harus tahu dulu vektor dari PQ-nya. Seperti itu ya. Lalu kita cari
Yang ini nih, kita tulis dulu ya. PR. PR. Vektor PR kan sama aja sepertiga vektor PQ. Ya kan? Sepertiga vektor PQ. Vektor PQ-nya berapa? 3 sama min 6. Berarti sepertiga vektor PQ-nya adalah 3 sama minus 6. Nah, maka sepertiga dikali 3, 3/3 ya, sama aja 1 ya. Min 6 dibagi 3, minus 2. Seperti ini ya. Lalu, misalkan, karena kita suruh misalkan tadi ya, misalkan koordinat dari titik R adalah X, Y, ya kan? Sehingga nanti nilai R-nya itu adalah X sama Y, ya kan? Maka kalau kita mau mencari vektor dari PR, maka R dikurang P, ya kan? Vektor R dikurang vektor P. Nah, vektor R-nya berapa? Yang ini nih. Jadi, vektor R-nya berapa? Belum diketahui ya. Berarti simbolnya apa? Terserah kalian ya, simbolnya mau apa, selera. Selera kalau ibu X sama Y. Vektor PR-nya kan diketahui tadi ya, 1 sama minus 2. Ya. Vektor P-nya di sini berapa tadi? 1 sama 7 ya. 1 sama. Nah, maka bisa dicari ya. Berarti di sini nilai X-nya itu sama dengan berapa? 1 tambah 1 ya. Itu 2 ya kan? 2 dikurang 1, 1. Benar ya? Terus kalau nilai Y-nya sama dengan berapa? 7 dikurang 2. Berapa kali? 5. Benar ya? 5 dikurang 7 minus 2. Seperti itu ya. Jadi, koordinat titik R itu berarti 2 sama 5. Paham ya? Jadi kayak gini cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, jika vektor A adalah 2 dan 3, vektor B adalah 3 dan 9, dan vektor C itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B, maka vektor satuan dari vektor C itu berapa? Ya, nah, di sini kita jawab vektor C itu adalah vektor A ditambah vektor B. Dimana vektor A-nya berapa? 2 sama 3. Ya. Vektor B-nya adalah 3 sama 9. Ini kalau kita jumlahin 2 tambah 3, 5. 3 tambah 9, 12. Ya, ketemu nih. Vektor C-nya adalah 5 sama 12. Tinggal dicari vektor satuan. Nah, vektor satuan itu rumusnya apa? Masih ingat? Vektor satuan itu rumusnya masih ingat? C, ini lambangnya gini ya, vektor satuan. Vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Seperti itu. Ini lagi-lagi hanya masalah lambang ya. Biasanya kayak gini, lambang vektor satuan. Yang penting kalian paham. Vektor satuan itu rumusnya adalah vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Vektor C-nya ketemu ya, 5 sama 12. Nah, panjang vektor C-nya berapa? Kita belum tahu. Kita cari panjang vektor C sama dengan gimana nyari panjang vektor? Akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. 5 kuadrat, 25, 12 kuadrat, 104, 4. 25 tambah 144 berapa? 169. Akar dari 169 berapa? 13 ya. Maka vektor C-nya berapa? 5 sama 12. Dan sedangkan vektor C-nya adalah 13. Seperti ini. Ya, jadi bisa kita tulis gimana? Ini kan
Kalau nggak ada depannya ada 1 gini kan. Ini nilainya itu 1/13 dikali 5 sama 12. Atau bisa kalian tulis 5/13 dan 12/13. Ini adalah vektor satuannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 diketahui titik-titik A-nya adalah 1 dan 3 ya. Titik B-nya adalah 2 dan 5, C-nya adalah -1 dan 2. Ruas garis berarah AB dan BC berturut-turut mewakili vektor U dan V. Maka nilai dari vektor U tambah vektor V dikali vektor U sama dengan berapa? Pertama, kita cari dulu vektor dari AB dan vektor dari BC yang bisa dilambangkan dengan U dan V. Ya, berarti kan vektor AB itu bisa juga disebut dengan vektor U, ya, karena dia mewakili. Nah, nyarinya gimana? Berarti vektor B dikurang vektor A, ya. Vektor B-nya berapa? 2 sama 5. Vektor A-nya berapa? 1 sama 3. Berarti kalau kita kurang nih, 2 kurang 1, 1, 5 kurang 3, 2. Nah, sudah dicari vektor AB-nya, sekarang dicari vektor BC yang diwakilkan dengan vektor V. Berarti kan vektor C dikurang vektor B. Itu ya, vektor C-nya berapa? -1 sama 2. Vektor B-nya berapa? 2 sama 5. Seperti ini ya. Berarti -1 dikurang 2, -3. 2 dikurang 5, -3. Sama-sama -3. Udah ketemu nih. 1, 2, dan -3 sama -3. Sekarang kita jawab yang ini ya. Jawab. Nah, berarti kan ini bisa kita kali seperti kali pelangi ya. Ya, berarti kan sama aja U vektor dikali U vektor ditambah V vektor dikali dengan U vektor. Seperti ini ya. Nah, U vektornya berapa? Berapa nih? 1 sama 2. Ya. Dikali dengan U vektornya berapa? 1 sama 2. Ditambah vektornya berapa? -3 sama -3 ya. U vektornya berapa? 1 sama 2. Seperti itu ya. Ya sudah nih, tinggal kita hitung aja. Ini 1 dikali 1, 1. Ditambah 2 dikali 2, 4. Ya. Lalu ditambah -3 dikali 1, -3. Ditambah -3 dikali 2, -6. Itu ya. 1 tambah 4, 5. 5 dikurang 3, 2. 2 dikurang 6, -4. Jadi hasilnya adalah -4. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan diulangi lagi videonya. Yuk kita lanjut lagi, kita bahas nomor 5 ya. Jika P, Q, dan S berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut jajaran genjang, PQRS dengan PQ sejajar dengan SR, maka nilai S sama dengan berapa? Nah, PQ dan SR, ini kan dia sejajar nih ya. Berarti nilai SR dan PQ itu sama, ya kan? SR sama dengan PQ sama dengan Q dikurang P, ya kan? Nah, nilai dari SR-nya itu berapa? Nilai dari SR-nya itu, kalau vektor SR berarti kan dari belakang ya. Berarti R dikurang S. Seperti itu. Ya. R dikurang S. Nah, kalau SR-nya tadi berapa? Q dikurang P. Ya kan? SR Q dikurang P. Sama dengan R dikurang S. Berarti bisa dicari dong nilai dari vektor S-nya. Berarti vektor dari vektor S-nya adalah Q, berarti kan min Q. Ya, min Q. Lalu P-nya pindah ruas jadi plus P. R-nya tetap plus R.
ini ya. Kalau mau urutan jadi PQR ya, berarti P min Q plus R. Jadi jawabannya ini ya. Ini sebenarnya adalah soal ujian mandiri Universitas Gajah Mada. Seperti itu. Silakan kalau belum paham, diulangi lagi. Makanya soal MTK itu adalah sekreatif kalian gimana menemukan jawaban. Seperti itu dari konsep-konsep yang sudah dipelajari. Ya. Kalau gitu, Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam pekan ulangan nanti. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang insya Allah akan keluar di pekan ulangannya anak-anak ya. Semangat terus!